Seorang ayah di kampung Cibarukbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, membunuh anaknya. Pelaku diduga sedang menjalani ilmu kebatinan agar bisa cepat kaya. Dan Korbrimob meresmikan markas Komando Pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan dayung sampan dan ketinting yang diadakan langsung di Tanjung Riau, Batam. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, dan selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama di sore ini. Seorang ayah berinisial AG, 30 tahun di kampung Cibarukbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, membunuh anaknya yang berusia 3 tahun. Pelaku diduga sedang menjalani ilmu kebatinan agar bisa cepat kaya. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofwan menyebut hasil pemeriksaan sementara ini pelaku mendalami ilmu kebatinan dengan cara mendatangi tempat peziarahan dan mendapatkan amalan untuk mengubah ekonomi menjadi lebih baik. Ada 5 saksi yang diperiksa oleh kepolisian atas kejadian ini. Total ada 12 barang bukti yang disita petugas, mulai pakaian korban, alas tidur, kain hingga golok yang digunakan pelaku. Pria pengangguran tersebut secara sadar membunuh anaknya dengan cara menggorok leher menggunakan golok. Meski pelaku sempat berusaha kabur ke kebun karet yang jaraknya 15 km dari TKP, dalam kurun waktu kurang lebih 5 jam, Polresta Serang berhasil menangkap AG. Di daerah lain, seorang anak di Desa Selogiri, Kecamatan Karangayam, Kabupaten Kebumen, berinisial N, 41 tahun, tega membunuh ayah kandungnya berinisial K, 60 tahun. Diketahui pelaku dan korban sempat cekcok. Kapolres Kebumen AKBP Albertus Reki Roberto mengatakan peristiwa ini bermula ketika pelaku baru pulang ke Desa Selogiri lalu bertemu dengan korban. Selama ini pelaku berdomisili di Jogja. Keduanya kemudian cekcok yang diikuti pemukulan oleh pelaku kepada korban. Setelah kejadian itu, warga menemukan korban sudah tergeletak di belakang rumah. Meski sempat berusaha untuk melarikan diri dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, tersangka berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Kebumen dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Kasus tersebut kini sedang ditangani Polres Kebumen. ESL 22 tahun dan SA 25 tahun warga asal Jawa Tengah ditangkap jajaran Reskrim Polsek Temon, Kulon Progo usai melakukan pencurian di sebuah rumah makan atau restoran. Kanit Reskrim Polsek Temon, Ibtu Ari Susanto mengatakan keduanya diketahui merupakan mantan karyawan dari rumah makan tersebut. Motif pelaku melakukan aksi pencurian karena sakit hati. Aksi pencurian dilakukan pada 11 Mei 2024, namun kejadian itu baru dilaporkan beberapa hari kemudian. ESL dan SA beraksi saat rumah makan sudah tutup dan penjaganya sedang tertidur. Keduanya masuk dengan cara membuka gembok pintu dengan kunci yang posisinya sudah diketahui oleh pelaku. Begitu masuk, keduanya langsung mengambil 47 kursi, 1 unit genset,
pendingin udara hingga potongan besi. Barang curian tersebut lalu diangkut dengan mobil yang disewa pelaku. Aparat mengetahui ESL dan SA sebagai pelakunya berdasarkan rekaman CCTV dari dalam restoran. Keduanya berhasil diamankan di kota Yogyakarta dan mengakui perbuatannya. Namun barang yang dicuri sudah dijual di Bantul, di mana hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi kedua pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita ke informasi lain, Satgas Pemberantasan Judi Daring yang dibentuk Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Menko Polhukam Hadi Cahyanto selaku Ketua Satgas mengungkapkan salah satu hasil rapat adalah Satgas akan melakukan 3 operasi penegakan hukum dalam minggu ini. Minggu ini, termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Jual beli rekening yang sudah mungkin rekan-rekan media juga sudah mendengar berita itu. Modusnya bagaimana? Modus yang pertama adalah pelaku datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Setelah datang, mereka akan mendekati korban. Ngobrol dengan korban dan setelah itu dilakukan pentahapan berikutnya adalah membukakan rekening secara online. Apalagi memiliki KTP dan sebagainya secara online sudah dibuka. Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku tadi kepada pengepul, bisa juga ratusan rekening. Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya, dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online. Yang tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up, di mana di mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi. Pemirsa, menindaklanjuti keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang secara resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2024 lalu. Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung pembentukan satuan tugas yang beranggotakan lintas kementerian dan lembaga tersebut. Berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada konferensi pers yang digelar di lobi kantor Divisi Humas Polri. Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang bertujuan untuk pertama mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum tentang perjudian daring secara efektif dan tentunya adalah efisien. Yang kedua, meningkatkan dengan adanya Satgas ini koordinasi antar kementerian atau lembaga dan kerjasama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.
Dan kemudian juga ketiga, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Polri tentu akan berperan secara aktif di dalam langkah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, baik itu pencegahan dan juga pemberantasan judi daring di bawah koordinator Menko Polhukam. Sedangkan perlu diketahui dan kami tegaskan kembali, Bapak Kapolri sendiri di sini sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum dan sebagai wakilnya adalah Bapak Kabar Reskrim, dan tadi kami sampaikan juga ada anggota di bidang pencegahan adalah Bapak Irwasum Polri beserta Bapak Kadif Propam Polri. Polri tentunya akan secara tegas dan konsisten menerapkan sanksi, ya, baik itu terkait internal secara kode etik maupun juga yang ditemukan dalam suatu tindak pidana. Apa langkah-langkah secara preemptif dan preventif yang dilakukan? Tentu dari Divisi Propam Polri telah memberikan jukrah ataupun surat edaran, ataupun dari kami juga lembar penerangan satuan, ya, kita berikan bahwasanya terkait dengan aturan-aturan kode etik, larangan-larangan, dan kemudian menjadi komitmen dan kemudian menjadi konsekuensi bagi pelanggarnya. Tentu ini menjadi bagian preemptif dan preventif secara internal. Langkah-langkah juga yang dilakukan tentu kolaboratif, ya, dalam proses ini. Sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, tentu Bapak Kapolri pada ranah penegakan hukum juga tentu sudah dicontohkan, tadi kami sampaikan beberapa data penindakan atau penegakan hukum yang sudah ada di seluruh Indonesia, dan tentunya ke depan akan lebih optimal lagi dengan adanya Satgas ini. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti judi daring. Dengan pernyataan tegas dari Presiden ini diharapkan masyarakat tidak lagi termakan isu yang tidak berdasar dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan ekonomi dan moral bangsa. Terkait bansos untuk pelaku judi online gimana, Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur. Nggak ada. Terima kasih, Bapak. Pak, terkait. Ya, pemirsa, dan Kor Brimob meresmikan markas komando pasukan Brimob 2 Korps Brimob Polri yang berlokasi di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.